Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peradaban Nusantara dimanapun berada, semoga kalian selalu mendapatkan berkah. Kali ini Peradaban Nusantara akan mengajak kalian menyusuri jejak-jejak peradaban yang ada di Trowulan Kabupaten Mojokerto, untuk melihat beberapa bukti dari kebesaran Kerajaan Majapahit, kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Tujuan pertama kita yakni ke Candi Tikus. Sebelum ke Candi Tikus, kita diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu dan membayar tiket sebesar Rp3.000. Sambil saya melangkah, ada baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya tetap bersemangat dalam menjelajah Nusantara. Ada beberapa aturan jika kalian mengunjungi tempat ini. Di antaranya dilarang merusak, merubah, mencuri, mencoret-coret, dan juga mengotori tempat ini. Candi Tikus merupakan bangunan petirtaan yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kita akan menemukan papan petunjuk yang berisi keterangan tentang Candi Tikus ini. Bangunan ini menghadap ke utara dengan struktur bangunan terbuat dari bata merah dengan panjang 22,5 meter dan lebar 22,5 meter dengan kedalaman 3,5 meter di bawah permukaan tanah sekitarnya. Di sekitar candi, nampak cukup bersih dan sejuk. Terdapat beberapa tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Area taman dengan rumput yang cukup hijau menggambarkan tempat ini benar-benar dirawat dengan baik. Saya akan mencoba turun untuk melihat lebih dekat bentuk dari candi ini. Di kiri dan kanan tangga, terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter x 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Di atas bangunan ini terdapat menara dengan tinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Ingat ya, kita dilarang naik ke atas candi ini. Hal yang menarik ialah adanya dua jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Tempat berikutnya yang jadi jujukan kita kali ini yakni ke Candi Bajang Ratu. Dan lokasinya masih di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Sama seperti Candi Tikus, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi daftar kunjungan dan membayar tiket sebesar Rp3.000.
Di sini kita juga menemukan papan tulisan yang berisi tentang larangan dan juga informasi tentang Candi Bajang Ratu. Tak kalah dengan Candi Tikus, candi atau area Gapura Bajang Ratu ini juga terlihat cukup bersih dan terawat. Tempat ini juga terlihat lebih luas. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang ada dalam negara Kartanegara, disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka, sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Diduga ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan pengelepasan, dan sampai sekarang di daerah Trowulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Jujukan terakhir kami yakni ke Pendopo Agung yang berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, di mana lokasi ini diyakini sebagai tempat Sang Mahapati Gajah Mada mengucap sumpah palapa. Kita akan disambut oleh patung Raja Pendiri Majapahit, yakni Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Di area pendopo ini terdapat tulisan yang menyebutkan para pemimpin kerajaan Majapahit serta relief yang menggambarkan penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Selanjutnya kita akan menuju ke area belakang dari Pendopo Agung ini. Di belakang Pendopo Agung cukup sejuk dan rindang karena ditumbuhi pohon-pohon besar. Di sini terdapat situs patok gajah atau batu miring dengan bentuk segi enam. Berdasarkan cerita sejarah, batu ini digunakan untuk mengikat gajah putih milik Ratu Tribuana Tunggadewi, hadiah dari Kerajaan Campah. Jika kita lebih ke belakang lagi, maka disinilah tempatnya Mahapatih Gajah Mada mengucap sumpah palapa. Tapi sayangnya pada saat saya kesini tempat ini tertutup. Tak bisa dipungkiri Nusantara ini pernah berjaya.
Maka dari itu, mari kita tetap saling menjaga dan menghargai sesama, agar tidak mudah dipecah belah.